warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Faridah Rehana dengan NPM 2022 0150 0110. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, itu pengertian dari human resource. Human resource adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia yang secara khusus mengelola perekrutan, pelatihan, dan pengembangan para karyawan dalam perusahaan tersebut. Pekerjaannya berpusat pada pengoptimalan produktivitas para karyawan dan melindungi perusahaan dari masalah yang akan muncul atau yang akan terjadi selanjutnya. Dikutip dari buku Pintar Human Resource Development, Praktik Singkat Divisi Sumber Daya Manusia Maulidizia 2019, Divisi HR merupakan nyawa dari perusahaan karena di dalamnya terdapat manusia sebagai alat utama perusahaan atau di dalam perusahaan tersebut. Nah itu, setiap perusahaan harus memiliki divisi HR untuk menetapkan standarisasi kemampuan karyawan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar berjalan optimal sekaligus manajemen sistem pelaksanaannya berjalan dengan baik. Yang kedua itu ada fungsi HR atau Departemen SDM. Di sini ada beberapa fungsi HR dalam perusahaan beserta tugas dan tanggung jawabnya yang sering masuk dalam program kerja HRD di dalam perusahaan. Yang pertama itu ada rekrutmen atau perekrutan dan talent recruitment. Fungsi HR di sini bertanggung jawab untuk memilih, menarik, dan merekrut para calon karyawan baru sesuai dengan kebutuhan organisasi atau kebutuhan perusahaan. Dalam proses ini juga mencakup tahapan seleksi dan screening para kandidat atau para calon karyawan baru di dalam perusahaan tersebut. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan talenta dalam jangka panjang, fungsi talent recruitment di sini akan memilih lebih banyak dimainkan. Perusahaan besar biasanya membedakan kedua fungsi tersebut, sedangkan perusahaan yang lebih kecil menggabungkan kedua fungsi ini di dalam satu jabatan atau posisi di dalam perusahaan. Yang kedua itu ada compensation dan benefit atau kompensasi dan manfaat. Fungsi HR di sini itu yaitu bertanggung jawab untuk mengelola aspek paket kompensasi dan manfaat para karyawan, termasuk gaji, tunjangan, intensif yang lainnya. Tiga itu di sini ada HR legal dan compliance atau hukum dan kepatuhan HR. Fungsi HR di sini itu untuk memastikan bahwa organisasi atau perusahaan memenuhi semua peraturan dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Yang keempat itu ada training dan development atau pelatihan dan pengembangan para calon karyawan. Fungsi HR di sini yaitu berfokus pada pelatihan, keterampilan, dan peningkatan kerja para karyawan, lalu ada pengembangan karir para karyawan di sini. Fungsi ini juga bagian dari people development. Yang kelima itu ada HR Information System atau disingkat itu HRIS. Fungsi HR di sini itu melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengelola data dan informasi terkait sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Lalu materi terakhir itu ada tugas HR. Di sini itu menurut Maulidizia Rizky 2019 dalam bukunya menjelaskan beberapa tugas yang harus dilakukan human resource atau HR untuk melakukan proses manajerial sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan. Di sini juga ada beberapa berikut diantaranya itu. Yang pertama itu melakukan rekrutmen para karyawan. Rekrutmen itu merupakan salah satu proses untuk mendapatkan para calon karyawan yang baru atau tenaga kerja yang baru yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan atau di dalam perusahaan tersebut. Melakukan perekrutan terhadap calon karyawan baru merupakan tugas utama seorang human resource atau HR. Hal yang harus dilakukan dalam melakukan rekrutmen ini meliputi yang pertama itu membuat informasi lowongan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua itu ada mengadakan beberapa tes termasuk wawancara dan tes kesehatan jasmani serta rohani. Lalu yang ketiga itu ada mengumumkan para karyawan yang lolos untuk bekerja. Lalu di sini ada yang kedua itu rekrutmen ini meliputi yang pertama itu membuat informasi lowongan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua itu ada mengadakan beberapa tes termasuk wawancara dan tes kesehatan jasmani serta rohani. Lalu yang ketiga itu ada mengumumkan para karyawan yang lolos untuk bekerja. Lalu di sini ada yang kedua itu membuat perjanjian kontrak kerja. Setelah mendapatkan
mendapatkan karyawan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, Human Resource ini perlu membahas kesepakatan bersama yang menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang dituangkan di dalam perjanjian kontrak kerja tersebut. Lalu yang di sini ada yang ketiga, membuat sistem gaji para karyawan. Perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada karyawannya sebagai balas jasa atas tenaga dan pemikiran yang setelah didedikasikan para karyawan tersebut pada perusahaan tersebut. Untuk itu, Human Resource atau HR ini perlu membuat sistem gaji karyawan yang disesuaikan dengan besaran upah minimum regional atau UMR yang sesuai dengan tempat kerja para perusahaan tersebut. Lalu di sini yang keempat, membuat surat peringatan dan pengunduran diri, baik dari karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin yang merugikan perusahaan maupun memutuskan hubungan kerja harus diurus oleh Human Resource atau HR. Biasanya ini dilakukan dengan cara membuat surat, baik surat peringatan maupun surat pengunduran diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian tantangan dari Human Resource. Pengertian tantangan Human Resource itu adalah berbagai kendala atau masalah yang dihadapi oleh divisi HR dalam menjalankan tugasnya. Tantangan ini juga dapat berasal dari berbagai faktor, seperti perubahan teknologi, persaingan global, ataupun perubahan demografi. Adapun contoh dari tantangan HR yaitu seperti adanya perubahan dalam teknologi. Nah, HR itu perlu beradaptasi dengan teknologi baru seperti sistem HRIS atau Human Resource Information System dan platform rekrutmen online. Yang kedua itu ada persaingan global. Nah, dalam persaingan global ini, HR perlu mencari dan mempertahankan talenta yang terbaik untuk bersaing dengan perubahan global. Yang ketiga itu ada perubahan demografi. Dalam perubahan demografi ini, HR diperlukan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan generasi muda yang memasuki dunia kerja. Yang keempat itu ada keanekaragaman di tempat kerja. Nah, dalam ini tuh HR perlu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi karyawan dari berbagai latar belakang. Selanjutnya itu ada tantangan dalam Human Resource. Tantangan dalam Human Resource itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Tantangan eksternal dan internal dalam Human Resource ini dapat berupa masalah dalam perekrutan, retensi, dan motivasi karyawan. Tantangan ini dapat berasal dari dalam organisasi seperti internal maupun dari luar organisasi seperti eksternal. Yang pertama itu tantangan eksternal dalam Human Resource, seperti perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Untuk keperluan tersebut, perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan atau iklim bisnis yang cepat, perlu untuk menetapkan kebijaksanaan MSDM sebagai berikut. Yang pertama itu menghindari pengaruh negatif berupa perasaan tidak puas pada kondisi yang telah dicapai oleh perusahaan. Yang kedua itu ada dalam menghadapi perubahan yang mengharuskan penambahan pembiayaan atau cost, perusahaan harus berusaha untuk mengatasinya agar dapat mempertahankan pasar dan keuntungan yang sudah diraih. Yang ketiga itu memberikan imbalan yang cukup tinggi pada pekerja yang mampu melakukan improvisasi yang kreatif. Yang kedua itu ada globalisasi. Dari sudut MSDM berarti mengharuskan dilakukannya usaha mengantisipasi sebagai berikut. Yang pertama itu perusahaan harus berusaha untuk memiliki SDM yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan bisnis ataupun ekonomi internasional seperti resesi, penurunan, ataupun kenaikan nilai uang. Yang kedua itu ada perusahaan harus berusaha memiliki SDM dengan kemampuan ikut serta dalam bisnis global atau internasional dalam perdagangan bebas. Yang ketiga itu ada peraturan pemerintah. Setiap perusahaan harus memiliki SDM yang mampu membuat keputusan dan kebijaksanaan, dan bahkan melakukan operasional bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah. Untuk itu diperlukan SDM yang memiliki kemampuan mengarahkan agar perusahaan terhindar dari situasi konflik
keresahan ataupun kegelisahan, komplain, dan lain-lain khususnya dari para pekerja dengan atau tanpa keikutsertaan serikat pekerja. Yang keempat itu ada perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga. Semakin banyak pasangan suami istri yang bekerja, sehingga sering terjadi kesulitan untuk bertanggung jawab secara optimal. Karena sebagian waktunya itu digunakan untuk melaksanakan tanggung jawabnya di lingkungan keluarganya masing-masing. Yang kelima itu kekurangan tenaga kerja yang terampil. Seperti tenaga kerja terampil itu semakin banyak diperlukan baik untuk melaksanakan pekerjaan teknis maupun untuk pekerjaan manajerial dan pelayanan yang tidak mudah untuk mendapatkan yang kooperatif di antara yang tersedia di pasar tenaga kerja. Selanjutnya itu ada tantangan internal dalam human resource. Seperti yang pertama itu ada posisi organisasi dalam bisnis yang kooperatif. Untuk mewujudkan organisasi atau perusahaan yang kooperatif, diperlukannya berbagai kegiatan MSDM yang dapat meningkatkan kemampuan MSDM. Usaha itu dapat dilakukan dengan mendesain sistem pemberian ganjaran yang mampu memotivasi berlangsungnya kompetisi prestasi antar para pekerja. Yang kedua itu ada fleksibilitas. Organisasi atau perusahaan memerlukan pengembangan sistem desentralisasi yang mengutamakan perlimpahan wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang. Fleksibilitas juga menyangkut penggunaan tenaga kerja dengan mengurangi kecenderungan mengangkat pekerja reguler atau pekerja tetap. Pengangkatan sebaliknya lebih difokuskan pada penggunaan tenaga kerja temporer atau tidak tetap. Selanjutnya itu ada pengurangan tenaga kerja seperti manajemen MSDM. Suatu perusahaan sering dihadapkan dengan keharusan mengurangi secara besar-besaran tenaga kerja karena berbagai sebab, seperti resesi, berkurangnya aktivitas bisnis, maupun lain-lain. Ini harus diatasi dengan cara memperbaiki struktur pekerja lini dari tingkat bawah dengan mendesain kembali proses produksi. Yang keempat itu ada tantangan rekrutisasi. Tantangan rekrutisasi adalah usaha untuk menyesuaikan struktur organisasi atau perusahaan karena dilakukannya perluasan atau penambahan dan sebaliknya juga pengurangan kegiatan bisnisnya. Yang kelima itu ada bisnis kecil. Bisnis kecil seperti dikemukakan di atas yang terdiri dari banyak anak-anak perusahaan yang saling memiliki ketergantungan dalam produk berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan sebagai perwujudan network atau jaringan kerja dalam berbisnis, sehingga perusahaan besar itu atau perusahaan raksasa yang tersebar di banyak lokasi. Yang keenam itu ada budaya organisasi. Budaya perusahaan akan mewarnai dan menghasilkan perilaku atau kegiatan berbisnis secara operasional yang tanpa disadari akan menjadi kekuatan yang mampu atau tidak menjamin kelangsungan eksistensi organisasi maupun perusahaan. Yang ketujuh itu ada tantangan teknologi. Tantangan teknologi ini tidak sekedar menyangkut pembiayaan atau cost ya, karena bagi manajemen SDM hubungannya terkait pada keharusan yaitu menyediakan tenaga kerja yang terampil, mempergunakannya baik dari luar maupun melalui pengembangan tenaga kerja di dalam proses organisasi perusahaan. Pada bagian berikutnya, tantangan teknologi ini berhubungan juga dengan pengembangan sikap dalam menerima perubahan cara bekerja. Dan yang terakhir itu ada serikat pekerja. Dengan kerjasama perusahaan antar organisasi, setidaknya harus berusaha agar serikat pekerja ini tidak menjadi penghambat proses produksi dan dengan tidak menempatkannya sebagai lawan. Baik, selanjutnya itu ada peluang dari tantangan HRD.
Selain tantangan, HRD juga memiliki akses terhadap peluang-peluang yang memperkaya strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada implementasi teknologi dalam manajemen SDM. Salah satu peluang terbesar dalam era digital adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen sumber daya manusia. HRD dapat memanfaatkan sistem manajemen sumber daya berbasis cloud, perangkat lunak manajemen kinerja, dan platform e-learning untuk meningkatkan proses rekrutmen, pengembangan karyawan, dan evaluasi kinerja. Yang kedua, ada pengembangan karyawan. Meskipun teknologi telah mengubah cara kerja, penting untuk diingat bahwa karyawan tetap menjadi aset terpenting dalam sebuah perusahaan. Program pengembangan karyawan yang baik tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi mereka juga meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada diversitas dan inklusi. Era digital juga membuka peluang untuk meningkatkan diversitas dan inklusi dalam tempat kerja. HRD dapat memanfaatkan teknologi untuk mengurangi bias dalam proses rekrutmen dan evaluasi karyawan. Selain itu, mereka dapat memperkenalkan program-program untuk mendukung keragaman dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi semua karyawan. Baik semuanya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 13. See you on the next video. Bye!